Oke, halo semuanya. Selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Belakangan ini tuh gue di media sosial gue ya, entah itu di Instagram, Reels, atau di TikTok. Sebenarnya lebih banyak di TikTok sih. Itu tuh lagi banyak cuplikan-cuplikan tentang konser Taylor Swift. Jadi kan kayak kalau di TikTok kan FYP gua dan ya kita semua yang tinggal di Indonesia itu kan FYP Indonesia tuh rata-rata yang gua temuin di TikTok gua ya, di FYP gua, itu tuh cuplikan-cuplikan orang Indonesia yang nonton konsernya Taylor Swift di Singapura. Itu lagi banyak banget belakangan ini. Ada pasti sekitar 3 sampai 5 lah at least kalau misalnya gue tiap kali buka TikTok tuh FYP-nya klipnya itu konser Taylor Swift di Singapura gitu. Dan gue langsung menyadari gitu, bukan langsung sebenarnya gue udah menyadari ya bahwa ini memang sekarang lagi cukup viral kan, lagi viral banget, lagi gencar banget nih konser Taylor Swift yang bertajuk The Eras Tour ya. Sebenarnya gue tuh bukan yang ngefans sama Taylor Swift dan gue juga nggak terlalu ngikutin dia dan gue nggak nonton konser dia ya, tidak terlalu ada ketertarikan. Jadi makanya mungkin gue bisa salah dalam menginformasikan atau gue bisa salah dalam menyebutkan nama konser atau apapun itu sepanjang podcast ini. Gue mohon maaf ya kalau misalnya ada fans Taylor Swift, Swifties yang nonton. Gue tidak bermaksud untuk menjelekan atau apapun. Ini gue membuat podcast kali ini dengan tema konser Taylor Swift karena memang ini menarik untuk dibahas. Fenomena The Eras Tour ini tuh lagi marak banget dibicarakan belakangan ini. Gue menyadari itu. Terutama sekarang tuh gue gak tahu deh masih apa udah selesai sih konser Taylor Swift yang di Singapura. Nah ini gue gak tahu nih, gue lupa untuk riset juga tadi. Jadi mungkin kalau misalnya yang tahu nonton gitu kan di Singapura mungkin juga bisa bantu komen ya. Cuman yang menarik buat gue di sini itu tuh adalah efek konser Taylor Swift ini gitu, yang bener-bener masif banget. Gue dulu nonton konsernya Blackpink karena gue memang ngefans sama Blackpink gitu kan ya. Gue nonton konsernya di GBK dan itu gue lupa deh gue bikin podcast apa enggak ya, kayaknya enggak deh. Tapi gue bisa bilang itu juga masif banget gitu. Efek dari konser Blackpink terhadap media sosial gitu ya, terhadap dunia yang ada di media sosial tuh masif banget, viral dan lain-lain lah. Tapi entah kenapa, dan juga Coldplay BTW. Coldplay itu juga masif kan. Masif banget waktu dia konser akhir tahun lalu ya kalau yang di Jakarta ya. Tapi entah kenapa kalau yang Taylor Swift ini menurut gue ini tuh masifnya tuh next level gitu. Gue barusan baca nih ini gue jujur aja gue baru baca sebelum gue take podcast ini ya, biar ada isinya dikit nih. Pengaruh konser Taylor Swift terhadap ekonomi dunia gitu. Dan ternyata itu masif banget loh. Ini gue coba kutip aja ya dari salah satu portal berita yang gue baca barusan. Sebenarnya katanya The Eras Tour ini itu tuh diperkirakan meraup lebih dari 1 miliar US dollar. Itu kita udah gak usah ragukan lah ya. 1 miliar US dollar kalian hitung sendiri aja dikonvert ke rupiah berapa. Bisa beli berapa kacang rebus. Dan bahkan juga sampai ke filmnya. Jadi sebenarnya gue udah tahu sih, gue udah tahu bahwa waktu itu kan di IMAX itu sempat ada The Eras Tour Taylor's version kalau nggak salah kan ya, yang diputar di IMAX. Kalau nggak salah itu film concert film gitu yang menampilkan cuplikan konsernya gitu kan. Dan itu juga waktu itu sempat FYP tuh di tempat gue tuh di TikTok. Cuplikan orang di bioskop pada nonton bioskop kayak nonton konser. Gue kemarin tuh nontonnya ini yang Queen Rock in Montreal itu tuh sempat ada di IMAX kemarin kan. Karena gue memang ngefans sama Queen, gue suka kalau Queen gue suka gitu loh. Nah cuman gue memang harus mengakui sih bahwa dari yang gue tonton ya si Queen ini di IMAX dengan cuplikan The Eras Tour film konsernya Taylor Swift di IMAX itu tuh hype-nya jauh sih. Jauh lebih besar Taylor Swift maksudnya. Kalau waktu Queen yang gue tonton, itu hari pertama loh gue tonton.
Biasanya kan hari-hari pertama kan yang harusnya booming, orang-orang antusias gitu kan ya, fans-fansnya antusias, itu tuh kosong bioskopnya. Jujur gue agak, ya maksudnya kayak, oh ternyata Queen gak segitunya. Dan gue langsung inget gitu, waktu gue liat cuplikan-cuplikan Taylor Swift Eras Tour concert filmnya itu ramai banget sampai kayak pada berdiri dari bangkunya, nyanyi-nyanyi kayak nonton konser beneran gitu. Jadi gue harus mengakui bahwa gila masifnya ini segede ini si Taylor Swift Eras Tour ini. Gue nggak tahu sih kalau sebelum di Eras Tour ini tuh apakah memang masifnya tidak sebesar ini atau karena media sosial waktu itu belum se-booming ini. Jadi memang gue tidak melihat viralnya tuh sebesar ini gitu loh. Karena kan sesuai yang gue baca juga barusan, katanya sebelum di Eras Tour kan si Taylor Swift ini terakhir konser itu tahun 2018 ya. Nah ini juga cemiu ya, correct me if I'm wrong ya. Bagi fans Taylor Swift. Katanya terakhir itu 2018 kan. Cuman dia baru comeback lagi untuk konser The Eras Tour ini yang katanya tuh mencangkup berapa semua albumnya ya kalau nggak salah ya, dalam 3 jam konser, iya nggak sih? Pokoknya kalau ada yang tahu koreksi aja ya. Memang sih gue sudah menyadari bahwa terutama setelah pandemi COVID-19 berakhir dan dari kebanyakan negara itu sudah membuka pintu pariwisatanya untuk ada konser internasional lagi, itu banyak banget artis-artis internasional yang pada world tour lagi gitu. Yang salah satunya mungkin yang gue tahu ya itu Blackpink kan, dia langsung Born Pink lagi tuh world tour waktu 1 tahun full. Terus Coldplay juga kan, Westlife itu gue juga tahu tuh. Ed Sheeran kemarin kan juga ada di Jakarta ya, dia juga tour lagi. Terus Taylor Swift ini gitu di Eras Tour. Tapi ini gokil sih, masifnya tuh gokil banget gitu. Dan gue juga baca satu artikel yang sebenarnya ini gue udah tahu beritanya udah lama ya, waktu itu sempat gue baca juga gitu kan beritanya. Itu tuh sampai ada sebutan Swiftonomics ya namanya ya kalau nggak salah. Ntar gue buka lagi deh, takutnya gue salah nih. Ya Swiftonomics merepresentasikan efek kedatangan Taylor Swift ke sebuah negara terhadap ekonomi negara tersebut. Disebutnya Swiftonomics. Jadi saking besarnya efek konser The Eras Tour ini, negara-negara itu berbondong-bondong gitu. Malah dari kepala negaranya yang berbondong-bondong untuk mengundang Taylor Swift ke negara tersebut gitu. Atau alias dari menteri pariwisatanya ya. Dan muncullah istilah Swiftonomics ini. Karena katanya konsernya Taylor Swift itu benar-benar bisa mendongkrak ekonomi negara tersebut. Dan ini terbukti dengan persaingan di Asia Tenggara. Jadi ini gue baru baca ya di kompas.com. Kalau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, Menparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno, itu sampai bilang bahwa Indonesia ini butuh Swiftonomics untuk mendorong lebih masif lagi pariwisata Indonesia. Tapi sayangnya dia tidak bisa merealisasikan hal tersebut untuk para Swifties di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa konser Taylor Swift di Singapura itu berlangsung selama 10 hari nggak sih? Kalau nggak salah seminggu lebih kan? Dan itu adalah akal atau cara dari governmentnya Singapura, pemerintahnya Singapura, untuk bisa meraup keuntungan maksimal dari kedatangan Taylor Swift ke negaranya dia. Yang gue tahu sih waktu itu Coldplay juga kalau nggak salah berhari-hari nggak sih di Singapura. Tapi entah kenapa Coldplay masih mau tuh datang ke negara Asia Tenggara yang lain. Bahkan sampai ke Indonesia juga, ke Jakarta. Tapi kalau Taylor Swift ini, entah gimana caranya, dari Prime Ministernya Singapura itu tuh benar-benar membuat eksklusif deal dengan dia. Yang membuat dia hanya eksklusif tampil di Singapura aja untuk di Asia Tenggara. Seingat gue seperti itu. Nah ini juga correct me if I'm wrong ya. Tapi seingat gue tuh di Asia Tenggara dia cuma konser di Singapura doang si Taylor Swift. Dan itu membuat negara-negara tetangga termasuk kita Indonesia itu harus menelan ludah juga sih, harus gigit jari sih lebih tepatnya.
gigit jari karena tidak bisa merasakan efek Swiftonomics tersebut. Bahkan sampai main paragraf kita bilang seperti itu. Kita ini gue bacain aja deh. Kalau nggak salah tadi ada line-nya deh. Ini dari kompas.com ya. Kompas.com bilang gini. Lebih lanjut, Sandiaga Uno meminta maaf kepada penggemar Taylor Swift di Indonesia lantaran penyanyi asal Amerika Serikat itu tak mampir dalam konser bertajuk The Eras Tour. Ia mengatakan konser Taylor Swift diborong habis oleh negara tetangga Singapura. Ini quote dari Pak Sandiaga Uno. Mohon maaf Swifties, Taylor Swift belum mampir dulu nih ke Indonesia. Diborong habis sama Singapura. Namun ini menjadi pelajaran kami. Nah, dari pernyataan dia itu kan artinya ini tuh menjadi sebuah persaingan sebenarnya kan untuk mendatangkan Taylor Swift. Dan kita harus rela mengakui bahwa Indonesia kalah dari Singapura. Bahkan bukan cuma Indonesia, negara-negara tetangga yang lain, Malaysia, Thailand, dan lain-lain negara-negara Asia Tenggara tuh juga harus mengakui kekalahan ini. Karena dengan cara yang gue nggak tahu gimana, duitnya itu yang digelontarkan sebesar apa dari Singapura, tapi kita tahu bahwa Singapura walaupun negara kecil tapi majunya sangat-sangat pesat gitu kan, kecil-kecil cabai rawit lah bisa dibilang ya istilahnya si Singapura ini. Mereka mampu membuat eksklusif deal dengan Taylor Swift yang akhirnya di mana itu memunculkan cuplikan-cuplikan orang-orang Indonesia yang pada berbondong-bondong datang ke Singapura untuk nonton Taylor Swift. Itu memunculkan cuplikan-cuplikan di FYP TikTok gue. Apa dampaknya? Apakah menurut gue Singapura balik modal? Karena kan ya untuk mendatangkan Taylor Swift satu hari aja pastinya tuh biayanya gila-gilaan kan. Apalagi ini mendatangkan dia selama berapa? 7 hari atau bahkan lebih ya. Gue lupa deh, berturut-turut. Tapi apakah balik modal? Ya menurut gue balik modal lah. Bayangin aja. Pertama, tiket pesawat, tiket penerbangan ke Singapura. Itu pasti berbondong-bondong dari berbagai macam negara-negara di Asia Tenggara. Orang-orang dari berbagai macam negara di Asia Tenggara pada ke Singapura. Penginapan-penginapan di Singapura pada full. Untuk para Swifties atau bahkan yang pada cuman FOMO doang atau nemenin pacarnya yang Swifties gitu kan nonton konser Taylor Swift. Itu full semua penginapan. Termasuk tempat-tempat wisata. Karena kan pasti tujuan dari pemerintah Singapura untuk mengundang secara eksklusif Taylor Swift ke sana adalah bukan cuman agar orang-orang dari luar negeri ini datang ke Singapura terus nonton konser Taylor Swift terus pulang. Ya itu kan pasti mereka juga mikir itu rugi di kitanya yang udah beli tiket pesawat lumayan mahal misalnya dari Indonesia ke Singapura PP itu bisa berapa 2 jutaan mungkin ya. Itu cuma sehari doang khusus buat nonton Taylor Swift kan enggak juga ya. Pasti harapannya adalah setelah nonton Taylor Swift atau sebelum nonton Taylor Swift itu ke tempat-tempat wisata dulu, tempat-tempat kuliner dulu, yaitu lagi-lagi meraup ekonomi untuk negara tersebut. Istilahnya tuh pariwisatanya benar-benar kedongkrak abis gitu loh. Dan ini menurut gue adalah sebuah fenomena yang sangat-sangat gokil sih gitu. Gue nggak tahu ya sebenarnya tuh Swifties kan nama fansnya Swifties yang original tuh sebenarnya apakah memang sebanyak itu atau sebenarnya orang-orang FOMO yang juga banyak gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya konser-konser seperti ini kan ya tadi gitu kita jadi banyak menemukan cuplikan-cuplikan di media sosial, viralnya viral banget dan itu tuh kadang memang jujur gue tuh kadang nonton itu jadi kayak, kayaknya seru juga ya nonton konser Taylor Swift ya di Singapura. Jadi kayak menambah hasrat kefomoannya itu gitu loh. Jadi gue nggak tahu ya makanya apakah Swifties itu memang sebanyak itu. Tapi yang jelas adalah menurut gue Taylor Swift ini tuh bener-bener dia kan adalah penyanyi yang bisa dibilang tuh sebenarnya eranya tuh awal 2000-an, iya nggak sih? Sama kayak Coldplay, sama kayak Westlife, iya nggak sih? Tapi memang abadi aja gitu. Ketenaran dia, kegemaran orang-orang terhadap dia itu memang abadi aja. Dan itu sih yang
menurut gue menjadi salah satu faktor utama kenapa akhirnya mungkin bisa jadi ya fans-fans yang lama itu tuh jadi nyampur dengan fans-fans yang istilahnya Gen Z mungkin ya gitu. Karena kan misalnya kalau misalnya kayak bandnya itu baru, ya pasti kan otomatis fansnya juga baru dong gitu. Nah kalau kalau misalnya kita ngomongin Taylor Swift, bahkan kayak kalau gue kan ngefans banget sama Westlife ya. Nah kalau Westlife itu menurut gue juga sebenarnya masih persentase lebih lebih besar fans-fans lamanya kalau menurut gue dibandingkan dengan fans yang baru gitu. Tapi kalau Taylor Swift ini menurut gue tuh pencampuran tuh bener-bener nge-mix banget gitu. Bener-bener nge-klop banget antara fans yang lama awal 2000-an sama Gen Z yang fans-fans baru sekarang. Entah mungkin karena apakah lagu-lagunya itu kan sangat-sangat relatable. Kebanyakan lagunya dia itu kan mengenai perjuangan cintanya dia kalau nggak salah kan perjuangan cinta. Ya sih kebanyakan sih kayaknya soal cinta nggak sih lagunya. Heartbreak, falling in love dan lain-lain. Iya, kebanyakan soal itu kan. Jadi apakah memang karena lagunya yang sangat relatable, easy listening, pop banget lagunya, jadi memang mudah untuk diterima semua orang ya? Atau ada hal lain, itu yang gue gak habis pikir sih. Tapi intinya bener-bener she's phenomenal gitu loh. Gue harus akuin bahwa dia tuh fenomenal gitu. Gue gak ngefans sama dia sekali lagi ya. Gue gak ngefans banget sama Taylor Swift. Gue menikmati beberapa karyanya dan itu cuman beberapa doang loh. Bahkan gue berani bilang kayak cuma 30% doang kali lagu-lagu yang gue suka dari Taylor Swift. Tapi gue harus akuin dia gokil sih. Bahkan Queen dengan penayangan konser di IMAX kemarin, gue harus bilang kalahnya jauh sih sama Taylor Swift. Aduh, gokil. Tapi ya itu sih, Swiftonomics, wow. Fenomena yang sangat besar dan memang menjadi salah satu mungkin bisa dibilang menjadi salah satu tolak ukur juga nih ke depannya bahwa negara-negara itu tuh harus memikirkan juga bukan dari segi politikalnya doang, bukan dari segi relasi dengan negara lain untuk menambah ekonomi, tapi kedatangan artis-artis internasional yang bisa membawa keuntungan juga untuk ekonomi negara tersebut. Konser kelas internasional, festival kelas internasional, ajang olahraga kelas internasional, itu tuh justru menurut gue adalah hal yang lebih besar lagi dibandingkan dengan hal politik loh, yang bisa mendatangkan keuntungan untuk negara tersebut gitu. Oke, jadi kurang lebih itu aja podcast gue kali ini. Terima kasih untuk para Swifties yang nonton podcast ini. Mungkin ya ada yang nonton Swifties dan juga yang tidak. Terima kasih yang sudah mendengarkan, kalau ada yang mendengarkan sampai menit sekarang. Dan ya, kita ketemu lagi berarti di podcast tengah malam episode berikutnya. Bye-bye.